Maaf ya, satu pertanyaan jawabannya akan panjang ini. Kuncinya apa? Takwa. Kalau mau meningkatkan iman, rumusnya takwa. Kalau mau mendapatkan tambahan ilmu, rumus pertamanya takwa. Belajar itu yang kedua. Kalau takwa sudah ada, belajar akan cepat sekali didapatkan. Kalau mau harta ditingkatkan oleh Allah dengan berkah, kuncinya takwa. Ya, saya cepat. Perhatikan dulu janji Allahnya. Terkait masalah, kalau takwanya meningkat, itu setiap ada masalah diringankan oleh Allah sehingga kita mudah menjalaninya. Jadi bukan nggak punya masalah, setiap akan ada melewati masalah, masalahnya dikecilkan oleh Allah, diringankan dulu sehingga ketika dihadapi seakan-akan nggak punya masalah, padahal dia menghadapi masalah. Bu, saya duduk di sini, jangan dikira saya nggak punya masalah. Ini masalah ibu semua nih, tanyakan ke saya sekarang. Lebih banyak. Tapi poinnya satu, ya. Perhatikan Quran surah ke-65. Di akhir ayat yang kedua, di awal ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kuncinya. Wa yarzuqhu min haitsu la kaget kan? Nah, nanti kalau Allah mudahkan lebih kaget daripada itu. Ya. Saya ulang. Wa may yattaqillaha, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya, yaj'al lahu makhraja. Saya janji, kata Allah, saya berikan solusi di setiap masalah yang ia hadapi. Jadi sebelum menghadapi masalah, dikecilkan dulu. Sehingga ketika dilewati seakan-akan gak ada masalah. Senyum, selesai. Padahal bagi banyak orang mungkin mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ya. Saya diantar oleh yang mendampingi di Jakarta satu kali. Ini kisah nyata. Hari Jumat saya akan mengisi khutbah di Kuningan. Begitu di jalan sudah mepet waktu, kan ada jalur darurat ya di bahu sebelah kiri. Saya merasa saya sedang darurat karena sebentar lagi waktu Jumat. Masuklah ke bahu itu. Alhamdulillah ada polisi. Wah. Begitu berhenti, polisi betul menunaikan tugasnya dengan baik. Jadi begitu beliau mendekat ke arah pengemudi, saya di sampingnya. Itu yang bawa mobil, kawan kami, cukup senior, langsung mau mengeluarkan SIM. Saya bilang tunggu dulu, kan belum ditanya. Begitu dibuka, mau kemana katanya kan? Saya langsung jawab, mau khutbah Jumat Pak, gitu kan? Ini mau sudah dekat Jumat. Oh iya, silahkan. Saya bilang sama kawan yang nyupir, Pak, kan saya bilang apa? Pertanyaannya mau kemana? Bukan tanya SIM. Kadang-kadang kan yang terjadi beda. Ditanya mau kemana, yang dikeluarkan 100.000. Kan itu tidak mendidik kan? Ya, kadang-kadang persoalan itu kalau kita hadapi secara proporsional dan kita bertawakal pada Allah dengan nilai takwa, itu Allah ringankan sebelum kita menghadapinya. Cuma disampaikan apa adanya. Kalau tilang ya tilang, selesai kan? Anda ditilang, siapa? Udah selesai. Lantas kenapa harus dipersulit? Nah, hanya poin besar yang mau saya sampaikan adalah telah banyak pembuktian lewat perjalanan sejarah orang-orang yang mampu meningkatkan takwa, maaf sekali, tidak pernah dalam hidupnya diresahkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Semua mudah. Utsman hidupnya mudah tidak? Sulit sebelum bertakwa. Bilal hidupnya mudah tidak? Bukan hanya sulit, tersiksa sebelum bertakwa. Perhatikan, ketika dia mendekati Allah, apa yang terjadi? Semua status budak dimerdekakan, status gak punya dipunyakan, dan terhormat sampai sekarang namanya dikenang. Walaupun hidupnya hanya lekat dengan azan. Nih. Yuk, saya cepat ya. Ibu ada anaknya yang sedang belajar? Ya. Seringkali ada pertanyaan begini, Ustadz, gimana cara belajarnya supaya setidaknya bisa cepat memahami sesuatu? Kadang-kadang saya suka malu bisa seperti Ustadz. Jangan seperti saya ya. Jangan seperti saya. Harus lebih daripada apa yang kami sekarang lakukan, karena tantangan dia di masa depan lebih daripada saat ini. Dan rumusnya cuma satu. Rumusnya hanya satu. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282.
Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, dekati Allah. Ini langsung dari Allah. Aku yang akan mengajarkan ia pengetahuan. Saya menerapkan ayat ini sejak masuk pesantren di Garut. Ibu boleh tanya pada kamu